Survei kapal asing di Selat Sunda dan Laut Natuna Utara menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982. Akhir-akhir ini marak berita tentang adanya kapal survei dari negara lain yang beroperasi di perairan Indonesia, diantaranya di Selat Sunda dan juga di Laut Natuna Utara. Lalu bagaimana sebenarnya hukum laut internasional mengaturnya? Konten ini mencoba menguliknya. Dalam UNCLOS 1982, hak Indonesia atas perairan dan lautnya dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama adalah perairan kedaulatan Indonesia atau sovereignty yang terdiri atas perairan pedalaman atau sungai, teluk, dan pelabuhan, kemudian perairan kepulauan atau selat dan laut di antara pulau-pulau di Indonesia yang berada di dalam garis pangkal, dan kemudian laut teritorial atau 12 nautical mile dari garis pangkal. Pada perairan kedaulatan ini, negara pantai dalam hal ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas air, wilayah udara di atasnya, dasar laut, dan bawah laut. Penggolongan kedua adalah hak berdaulat atau sovereign right atas kekayaan alam. Yang termasuk dalam penggolongan ini adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sejauh 12 sampai dengan 200 nautical mile dari garis pangkal, dan juga landas kontinen tambahan atau extended continental shelf sejauh maksimal 350 nautical miles dan harus dibuktikan secara ilmiah untuk submit ke the Commission on the Limits of the Continental Shelf atau CLCS atau Komisi Landas Kontinen PBB. Pada jarak 12 sampai dengan 24 nautical mile dari garis pangkal, ada zona tambahan yang pada dasarnya di bawah hak berdaulat, akan tetapi negara pantai punya hak penegakan hukum domestik tambahan dalam hal fiskal, sanitary, custom, and immigration. Pada perairan kepulauan dan laut teritorial, kapal-kapal negara asing atau negara lain boleh menikmati hak lintas yang disebut hak lintas damai dan hak lintas alki. Berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 19, ada 12 klausul yang membuat lintas tidak lagi dianggap lintas damai. Pada ayat 2.j disebutkan bahwa lintas dianggap bukan lagi lintas damai apabila lintas tersebut dalam rangka melakukan riset dan survei. Dengan demikian, sangat jelas bahwa melakukan survei adalah pelanggaran lintas damai. Sedangkan pada ALKI, pada ayat 49 ayat 4 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa pengaturan lintas ALKI tidak mempengaruhi status kedaulatan perairan kepulauan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam lintas ALKI, salah satunya di Selat Sunda, merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia apabila kapal tersebut melakukan survei tanpa seizin pemerintah Indonesia. Sedangkan pada ZEE, yang mana Laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE Indonesia, UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai berhak atas eksplorasi, eksploitasi, pelestarian, dan manajemen sumber daya alam hayati maupun non-hayati di kolom air, dasar laut maupun bawah laut. Konvensi menetapkan pula bahwa negara pantai, dalam hal ini Indonesia, mempunyai yurisdiksi untuk penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dengan demikian, maka penelitian atau survei di ZEE perlu seizin negara pantai, dalam hal ini Indonesia. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang ZEE, sangat jelas bahwa barang siapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pasal 16 pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa tindakan yang melanggar pasal 7 tersebut merupakan tindakan pidana. Jadi jelas sekali bahwa melakukan survei tanpa izin di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia merupakan pelanggaran hak berdaulat Indonesia. Terkait dengan aturan lintas pada ZEE sebagaimana laut bebas atau high seas, berlaku freedom of navigation atau kebebasan bernavigasi. Dengan demikian, kapal negara lain bebas melintas di ZEE dengan ketentuan tidak mengganggu atau melanggar hak negara pantai atas eksplorasi, eksploitasi, pelestarian, dan manajemen sumber daya alam hayati maupun non-hayati di kolom air, dasar laut maupun bawah laut. Salah satu pelanggaran tersebut seperti dijelaskan di atas adalah melakukan survei. Jadi kesimpulannya adalah melakukan survei di Selat Sunda tanpa izin pemerintah Republik Indonesia merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia. Saya ulangi, melakukan survei di Selat Sunda tanpa izin pemerintah Republik Indonesia merupakan pelanggaran kedaulatan Indonesia. Sedangkan untuk Laut Natuna Utara, melakukan survei tanpa izin pemerintah Indonesia adalah merupakan pelanggaran hak berdaulat Indonesia. Demikian konten yang saya buat hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Jales Veva Jaya Mahdi.